Halo hai, ada saya lagi di sini Aryan Surya, inspirator kehidupan Indonesia dari Pagar Kehidupan. Apa kabar teman-teman? Saya doakan kamu dalam keadaan yang semakin bertambah bahagia, semakin bertambah baik dan tertolong ya dengan banyaknya materi yang saya berikan beberapa materi kemarin. Nah, di materi kali ini saya akan kembali memberikan sharing. Kalau kemarin kamu sudah banyak praktek, sekarang saya ingin memberikan sebuah cerita yang bisa menjadi inspirasi kamu dan juga bisa kamu praktekin pastinya. Bagaimana cara saya menghadapi masalah supaya masalah itu menjadi selesai dengan sendirinya. Teman-teman, yang namanya manusia, saya percaya sehebat apapun masalahnya pun pasti akan selevel dengan tingkat kehebatan manusia tersebut. Orang yang waktu miskin masalahnya mungkin A kalau kita kasih huruf, ketika dia jadi orang kaya masalahnya bukannya hilang, malah naik level juga, jadi A kuadrat. Dan banyak orang di sekitar saya bingung, kenapa ya bro, ketika gue jadi orang yang sukses, kok masalah gue tambah ikut-ikutan berat, padahal gue pikir masalah itu hanya dialami oleh orang-orang yang susah. Itulah kesalahan terbesar manusia, karena mereka pikir hanya mereka yang mengalami masalah. Padahal, setiap kamu melihat manusia siapapun mereka pasti punya masalah. Nah, kali ini izinkan saya untuk sharing kepada kamu, bagaimana sih cara terbaik kamu seandainya kamu memang punya masalah dan kamu ingin segera bisa menyelesaikannya tanpa harus merasa gundah gulana. Ya. Saya menganggap bahwa masalah itu, teman-teman, adalah sebagai bumbu kehidupan. Kalau ada yang bertanya pada saya, Mas bro, kalau yang namanya sekolah yang paling bagus itu apa sih? Bagi saya, sekolah yang paling bagus adalah kehidupan. Dan guru yang paling baik dan bijaksana adalah pengalaman. Termasuk pengalaman kamu, pengalaman saya menghadapi masalah. Sayangnya teman-teman, banyak orang di luar sana, bahkan juga termasuk mungkin kamu yang mendengarkan suara saya dan menonton video saya kali ini, tidak bisa membedakan bahwa yang namanya dalam hidup ini, masalah itu terbagi menjadi dua. Masalah dalam hidup ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, masalah yang benar-benar masalah. Dan yang kedua adalah masalah yang sebenarnya bukan masalah. Sekali lagi ya, masalah dalam hidup dibagi dua. Masalah yang benar-benar masalah, dan yang kedua, masalah yang sebenarnya bukan masalah. Kalau saya boleh jujur, saya sama seperti kamu, saya lebih banyak dulu mempermasalahkan masalah yang sebenarnya nggak ada. Masalah yang sebenarnya saya buat sendiri di kepala saya karang sendiri di kepala saya, sampai akhirnya jadi masalah, sampai akhirnya yang tadinya nggak ada, jadi ada beneran. Saya kasih contoh. Orang tua kamu kolaps masuk rumah sakit, itu masalah. Ucapan orang lain yang menyakitkan kepada kamu, itu bukan masalah. Anjing peliharaan kamu, kucing peliharaan kamu ketabrak mobil, itu masalah. Ucapan orang lain fitnah kepada kamu, itu bukan masalah. Kegalauan kamu tentang pasangan kamu, itu bukan masalah. Masalah hutang piutang kamu, bisa jadi itu masalah. Lihat perbedaannya ya. Banyak orang yang kerap kali tidak bisa membedakan antara masalah yang benar-benar masalah sama masalah yang bukan masalah. Nah, langkah pertama saya, seandainya saya sedang menghadapi masalah, hal pertama yang harus saya tanyakan kepada diri saya sendiri, apakah masalah yang ada di depan muka gue ini adalah benar-benar masalah, atau jangan-jangan ini hanya sekedar masalah yang gue buat sendiri. Contohnya begini, kamu punya tagihan bulanan, taruhlah tagihannya tanggal 12 setiap bulan. Kalau tagihan kamu tanggal 12 setiap bulan, sementara masih sekarang tanggal 25, kamu pusing mikirin tagihan tanggal 12, itu bukan masalah. Sebenarnya masalah yang kamu buat sendiri. Ngerti ya? Anak kamu masuk rumah sakit, itu masalah.
Tapi kalau kamu mikirin kelakuan pasangan, kamu ngambek sama pasangan, kemudian kamu bermain drama dengan pasangan, dan kamu menganggap itu masalah, itu kamu yang lebay, karena itu bukan masalah. Nah, supaya lebih gampang, biasanya saya memberikan satu pertanyaan emas untuk bisa menjawab apakah masalah kamu ini sebenarnya beneran masalah atau masalah yang kamu buat-buat sih. Pertanyaannya gini, apapun yang menjadi masalah kamu saat ini, mau nggak sih masalah apapun yang kamu hadapi saat ini dituker sama masalah ibu kamu masuk rumah sakit? Mau nggak? Kalau kamu jawabnya nggak mau, berarti kamu tahu bahwa masalah ibu kamu masuk rumah sakit itu lebih besar dari masalah kamu saat ini. Dan kamu sadar bahwa ini bukan masalah besar. Kebanyakan, termasuk saya juga dulu, selalu mempermasalahkan masalah yang bukan masalah. Aduh, nanti gimana ya kalau orang lain ngeledekin gue? Aduh, nanti kalau ucapan orang lain seperti ini gimana ya, gue jadi sakit hati? Aduh, nanti kalau gue difitnah gimana ya? Aduh, nanti kalau gue misalnya dipermalukan depan umum gimana ya? Sebenarnya itu bukan masalah. Itu adalah drama dalam otak kamu sendiri. Ngerti ya? Nah, kebanyakan orang-orang yang konsultasi dengan saya, ngobrol dengan saya teman-teman, mereka itu mengobroli masalah yang mereka buat sendiri. Aduh, gue sama pacar gue hubungan jarak jauh, gue masih sayang sama dia, tapi gue juga pengen dia di samping gue, bla 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 bla. Begitu dia ngomong gitu, gue tanya, kamu mau gak? Lu mau gak masalah lu sekarang dituker sama ibu lu masuk rumah sakit? Hah? Gak mau lah. Ya udah, berarti stop komplain, stop mengeluh, masalah lu sebenarnya bukan masalah. Hadapi aja. Simple kan? Jadi setiap kali kamu menghadapi masalah, tantang diri kamu, mau nggak ditukar sama ibu kamu masuk rumah sakit? Mau nggak ditukar sama anak kamu masuk rumah sakit? Kalau kamu menjawab, kamu bilang tidak mau, berarti masalah kamu mungkin bisa jadi belum tentu masalah yang real. Hanya masalah kecil yang kamu besar-besarkan. Setelah kamu tahu masalah yang di depan mata kamu itu masalah atau bukan, seandainya memang itu masalah, yang kedua yang saya lakukan adalah selalu berdoa kepada Tuhan sewaktu sujud. Karena saya adalah orang muslim, izinkan saya membagikan sebuah cara efektif. Ini cara benar-benar efektif teman-teman. Bagi saya agar doa saya cepat dikabulkan oleh Tuhan. Saya sebenarnya menemukan cara ini gak sengaja ketika saya membaca sebuah hadis riwayat Muslim. Hadis itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa yang paling mustajab adalah ketika waktu sujud, salah satunya. Kenapa? Karena ketika kita sujud sewaktu sholat, kita berada di titik yang paling dekat dengan Tuhan. Pada awalnya saya nggak percaya. Saya pikir mau berdoa dengan cara apapun, Tuhan pasti dengar. Betul kan? Tapi begitu saya coba teman-teman, keajaiban lebih sering terjadi ketika saya berdoa sewaktu sujud. So, seandainya memang kamu sekarang sedang dirundung masalah, taruhlah misalnya anak kamu sakit, taruhlah mungkin hutang kamu banyak, taruhlah mungkin orang tua kamu sakit, taruhlah mungkin sahabat kamu kena penyakit berat, taruhlah mungkin kamu difitnah habis-habisan sampai taruhannya mungkin nyawa ataupun harta benda kamu. Saya akan suruh coba perbanyak sholat, dan ketika sujud berdoalah dengan doa yang tulus, memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena ini yang benar-benar menolong saya di saat saya sedang mentok, percaya atau enggak. Jadi setelah kamu mengetahui bahwa masalah kamu itu real apa enggak, yang kedua adalah kamu berdoa sewaktu sujud. Dan yang ketiga, biarkan masalah kamu selesai dengan sendirinya dengan cara kamu berpura-pura. Ingat, berpura-pura bahwa masalah kamu sudah beres. Kebanyakan orang-orang di luar sana, termasuk saya juga dulu, selalu secara tidak sadar membayangkan hal-hal yang kita takuti, sehingga hal-hal yang kita takuti yang tadinya nggak ada, jadi ada. Dan itu berbahaya. Maka dari itu, setelah kamu tadi melihat masalah kamu itu real apa enggak, setelah kamu berdoa sambil bersujud, hal ketiga yang biasanya saya suruh kamu adalah, cobalah
anggap masalah kamu sudah selesai. Berpura-puralah bahwa masalah kamu sudah selesai. Ketika kamu punya hutang, berpura-puralah hutang kamu sudah lunas. Jangan bicarain utang piutang ketika ngumpul sama temen. Jangan ngomongin utang piutang ketika berkumpul sama pasangan. Jangan ngomongin utang piutang ketika kamu kumpul bersama keluarga. Ketika kamu sedang berkumpul, bicarakanlah hal-hal keajaiban yang berhubungan dengan uang. Contohnya, ih gila loh, tadi gue dapet 100.000, alhamdulillah. Ih gila loh, tahun depan gue mudah-mudahan naik gaji. Wih gila ya, ternyata ya kalau gue nabung ternyata dapat duit juga banyak. Kalau kamu misalnya masalahnya masalah hubungan, baik itu hubungan pergaulan ataupun asmara, kamu berpura-pura aja seolah-olah hubungan kamu baik-baik aja. Karena dalam hidup ini berlaku yang namanya hukum tarik-menarik, teman-teman. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu anggap itu terjadi, maka itu akan menjadi kenyataan walaupun belum kejadian. Ya, misalnya gini, kalau kamu menginginkan hubungan relationship kamu bagus, anggap saja hubungan relationship kamu itu hubungan yang paling indah. Berpura-pura aja, lama-kelamaan jadi indah beneran. Kalau kamu misalnya punya hutang piutang, anggap saja hutang piutang kamu sudah lunas. Nanti lama-lama lunas beneran. Memang cara ini kalau kamu tidak praktekkan akan terkesan sebagai teori belaka. Tapi sekali lagi, cara ini berguna buat saya dan sudah terbukti juga bagi orang-orang di luar sana yang mempraktekkan hukum tarik-menarik ini. Jadi langkah terakhir setelah kamu tahu masalah kamu itu beneran masalah atau bukan, setelah kamu juga berdoa sambil bersujud, langkah terakhir yang harus kamu lakukan berikutnya adalah kamu berpura-pura bahwa masalah kamu sebenarnya tidak ada. Titik. Kamu lakukan 3 langkah ini aja teman-teman. Insya Allah, dengan izin Tuhan, segala sesuatunya akan berakhir dengan indah. Karena pada dasarnya, masalah itu sebenarnya menjadi ada karena kamu berpikir ada masalah. Kalau kamu tidak berpikir bahwa masalah itu ada, maka masalah itu, kalaupun ada, akan beres dengan sendirinya, dengan ketenangan dan doa-doa yang kamu panjatkan. Itu yang terjadi dengan saya, dan saya harap itu pun yang terjadi dengan kamu. Silakan praktekkan dan lihat hasilnya. Saya Aryan Surya, inspirator kehidupan dari Pagar Kehidupan. Keep sharing, keep loving, and keep giving.